Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi etika filsafat. Definisi yaitu cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai moral, kebaikan, dan kebenaran tindakan manusia secara sistematis dan rasional. Etimologi menurut Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kebiasaan, dan adat istiadat. Menurut dari Latin yaitu etika, filsafat moral. Terus yang dari Arab akhlak yang berarti budi pekerti serta perilaku mulia. Hubungan etika dan aksiologi filsafat. Nah, dari gambar tersebut menjelaskan hubungan tiga cabang utama dalam filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aksiologi atau hakikat nilai. Aksiologi itu membahas tentang nilai, yaitu apa yang dianggap benar, baik, dan indah dalam kehidupan manusia. Aksiologi terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu ada etika atau nilai moral. Etika membahas tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam perilaku manusia. Contohnya, apakah berbohong itu salah? Yang kedua ada estetika atau nilai keindahan. Estetika berkaitan dengan keindahan baik dari seni maupun alam. Misalnya bagaimana kita menilai suatu lukisan itu indah atau tidak. Yang ketiga ada logika. Logika membahas tentang cara berpikir yang benar dan rasional. Fokusnya adalah apakah suatu argumen itu valid atau tidak dalam penalaran. Definisi komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan mewujudkan rahmatan lil alamin, membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Nah, jadi proses penyampaian pesan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yaitu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuannya bukan hanya menyampaikan informasi, akan tetapi juga mengajak kebaikan, amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, nahi mungkar, dan juga menjaga etika dalam berbicara. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Tujuan bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, menjaga etika dalam berbicara, atau jujur, sopan, tidak menyakiti. Ciri utama komunikasi yaitu mengandung nilai kebenaran dan kejujuran, dilakukan dengan hikmah, menghindari fitnah, hoaks, dan kata-kata kasar. Terus kita masuk di komunikasi universal, yaitu komunikasi universal biasanya merujuk pada komunikasi dalam lingkungan perguruan tinggi atau bidang studi komunikasi yang di kampus. Konsep dasar etika itu ada 6 macam. Yang pertama, nilai atau value, yaitu sesuatu yang dianggap berharga, baik, dan patut diperjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu norma. Norma yaitu aturan atau standar perilaku yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman tindakan. Yang ketiga ada moral, prinsip benar salah yang diyakini seseorang berdasarkan nilai yang dianutnya. Yang keempat ada hati nurani, yaitu kemampuan batin untuk membedakan yang baik dan buruk secara institusi moral. Yang kelima ada kebebasan dan tanggung jawab, manusia bebas bertindak namun bertanggung jawab atas setiap pilihannya. Yang keenam ada hak dan kewajiban, yaitu keseimbangan antara hak yang dimiliki dengan kewajiban yang harus ditunaikan. 6. Jenis-jenis etika. Etika deskriptif mempelajari dan menggambarkan perilaku moral masyarakat tanpa memberikan penilaian. Kedua, etika normatif menetapkan standar moral dan memberikan penilaian tentang apa yang seharusnya dilakukan. 3. Metaetika mengkaji dasar, asal-usul, dan makna konsep moral secara filosofis. Yang keempat, etika terapan menerapkan prinsip moral pada kasus nyata. Bioetika, etika lingkungan, dan etika bisnis. Yang kelima ada etika teologi, menilai buruk atau baik berdasarkan tujuan atau hasil akhir dari tindakan. Yang terakhir ada etika deontologi, menilai baik atau buruk berdasarkan kewajiban dan aturan yang harus ditaati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika di era digital. Apa itu etika di era digital?
Etika di era digital adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang saat menggunakan teknologi, internet, media sosial, dan berbagai platform digital, agar seseorang tersebut tetap bertanggung jawab, sopan, aman, serta menghormati hak orang lain. Dalam era digital, etika tidak hanya berkaitan dengan cara berkomunikasi saja, tapi juga menyangkut pautkan dalam penggunaan informasi, privasi, keamanan data, serta tanggung jawab dalam menyebarkan konten. Contoh yang bisa saya berikan di sini ialah yang pertama, yaitu ada privasi data, menghormati data pribadi orang lain, tidak menyebarkan tanpa izin. Yang kedua ada literasi digital, verifikasi informasi sebelum disebarkan, cegah hoaks. Yang ketiga ada etika bermedia sosial, komunikasi santun, hindari ujaran kebencian dan cyberbullying. Yang keempat ada hak cipta, menghargai karya orang lain, tidak plagiat digital. Yang kelima ada netiquette, tata krama berinternet, sopan, jujur, bertanggung jawab. Yang keenam ada etika AI dan teknologi, penggunaan teknologi yang adil, transparan, dan manusiawi. Dan saya akan memberikan contoh di dalam dunia media sosial. Yang pertama yaitu memverifikasi berita sebelum menyebarkannya di media sosial. Yang kedua ada menggunakan bahasa yang baik dan sopan saat memberikan komentar ke postingan orang lain. Yang ketiga yaitu menggunakan password yang aman agar keamanan data kita kuat dan bagus. La banana.